Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kamu baik-baik saja, sehat selalu, dan banyak rejeki, amin. Selamat datang untuk kamu yang baru gabung ke channel aku, dan juga untuk yang udah setia baca cerita ini, terima kasih banyak. Mari kita lanjut baca lagi cerita, Please, Love Me Honey, episode 5, Pernikahan yang Tak Diimpikan. Semoga kamu terhibur dengan episode hari ini. Let's get the story. Tepatnya hari ini adalah hari pernikahan Bunga dan Farhan yang telah disepakati sebelumnya saat di rumah sakit. Bunga yang begitu membenci pernikahan ini, masih belum melakukan persiapan apapun, layaknya seorang wanita yang tidak sabar ingin segera jadi pengantin. Ia masih saja terus-menerus menatap layar ponselnya, yang dimana terdapat dirinya bersama Aldi saat masih menjalin asmara. Senyuman manis terukir indah dari bibir mereka berdua saat masih memadu kasih penuh cinta, namun semuanya hanya tinggal kenangan. Bunga, kau sudah siap, nak? Teriak ibunya mengetuk pintu kamarnya dari luar. Iya, Bu. Sebentar lagi Bunga akan siap. Bunga sengaja tidak ingin memakai jasa bidan pengantin untuk menghias dirinya agar terlihat cantik. Karena ia tidak pernah menginginkan pernikahan ini terjadi. Dia juga tidak ingin acara yang meriah. Cukup hanya pihak keluarga, kedua mempelai, penghulu, dan hanya beberapa saksi saja, yaitu teman terdekatnya. Setelah selesai menghias dirinya yang hanya menggunakan riasan tipis, baju kebaya sederhana yang sudah lama tersimpan di dalam lemarinya. Meski sederhana, tapi cukup membuatnya terlihat begitu sangat menawan. Bunga, cepatlah keluar, nak. Pengantin pria sudah tiba, teriakan ibu lagi-lagi membuyarkan lamunannya di depan cermin. Iya, Bu. Sahut Bunga sedikit berteriak sembari mengembuskan nafas kasar. Karena sebentar lagi ia akan menikah dengan pria yang telah merenggut masa depannya. Bunga berjalan dengan langkah goyah melihat Farhan dan kedua orang tuanya, sembari tersenyum padanya dengan sangat ramah, meski itu adalah senyum palsu yang ia tunjukkan. Ternyata ini orang tuanya, gumam Bunga membalas senyuman orang tua Farhan. Bunga pun terpaksa harus duduk di samping Farhan untuk memulai akad nikah mereka. Setelah penghulu mensahkan mereka sebagai sepasang suami istri, Bunga tersenyum kecut melirik ke arah Farhan sembari berkata, nerakamu akan segera dimulai. Selamat ya, nak. Sekarang kau sudah resmi menjadi minantu kami, lirih Mama Farhan sembari menarik tubuh Bunga dalam dekapannya. Terima kasih, Tante. Lirih Bunga terpaksa harus terlihat bahagia di depan semua orang yang berada di pernikahan mereka, walau hatinya mengutuk dan mengumpat pernikahan yang tidak diinginkannya. Loh, kok tante sih? Mulai sekarang kamu harus panggil Mama dong. Farhan bilang kalian udah bersama selama 7 tahun. Itu kenapa kita langsung setuju aja dia mau menikah secara mendadak, terang Mama Farhan sembari tersenyum melirik ke arah Farhan. Farhan hanya terdiam dan tersenyum malu atas kebohongan yang telah ia perbuat. Ia terpaksa harus berbohong agar orang tuanya menyetujui pernikahan mereka tanpa harus menyelidiki terlebih dahulu, kenapa tiba-tiba ia ingin menikah, dan bahkan ia tidak pernah bercerita tentang sosok Bunga dengan mereka sebelumnya. Setelah berbincang-bincang dengan orang tua Farhan dan beberapa tamu yang menghadiri pernikahan sederhana mereka, Bunga memutuskan untuk masuk lebih awal ke dalam kamarnya.
Dadanya terasa sesak jika terus-menerus berada di ruang tamu tempat mereka baru saja melangsungkan pernikahan beberapa jam yang lalu. "Farhan, kenapa kau masih berdiam diri di sini? Pergilah sana," susul Bunga di dalam kamarnya. "Dia pasti juga sudah menunggu kau," celoteh ibu sembari membayangkan malam pertama putrinya, dan tidak sabar rasanya untuk segera menimang cucu, meski pernikahan mereka baru saja terjadi. "Baiklah, Bu," jawab Farhan tersipu malu, sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, lalu beranjak bangkit dari tempat duduknya, berjalan menuju kamar Bunga. Jantungnya berdegup kencang ketika dirinya berdiri tepat di depan pintu kamar Bunga. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan mereka malam ini. Apakah melaksanakan malam pengantin bahagia, atau malah sebaliknya? Meski ragu, mau tidak mau, terpaksa ia harus memberanikan diri untuk membuka kenop pintu kamar Bunga yang tertutup rapat. Ceklek. Saat membuka pintu kamar, ia melihat Bunga duduk di atas tempat tidurnya, sembari mengotak-atik ponselnya, dan bahkan tidak peduli dengan kehadirannya yang perlahan melangkahkan kaki masuk ke dalam kamarnya, yang sebentar lagi akan menjadi kamar mereka. "Ini bantal kau. Ingat, jangan sesekali kau berani-beraninya tidur di tempat tidur yang sama denganku," ketus Bunga sembari melemparkan bantal dengan kasar ke arahnya menghujamkan tatapan sinisnya. "Aku juga tidak berniat tidur di sampingmu," balas Farhan yang memilih tidur di lantai beralaskan karpet. "Aku akan mengatakan persyaratan dalam pernikahan kita sekarang. Apa kau ingat persyaratan yang aku katakan waktu di rumah sakit tempo lalu?" tanya Bunga melihat Farhan yang sudah berbaring di atas lantai, dengan mata terpejam. "Apa kau mendengarkan aku?" bentak Bunga dengan nada kasar. Berkali-kali Farhan hanya bisa menghela nafas kasar. Terpaksa ia bangkit dari pembaringannya, lalu menatap tajam ke arah Bunga dan berkata, "Apa kita tidak bisa membahas itu nanti saja? Aku sangat lelah setelah melakukan perjalanan jauh menuju rumahmu. Lalu, apa kau pikir aku akan peduli dengan rasa lelahmu? Aku tidak pernah memintamu untuk datang ke rumahku. Kau sendiri yang datang tanpa diundang ke dalam hidupku. Tidak, malam ini juga kita harus membahasnya. Aku tidak mau menunda-nundanya lagi," jawab Bunga semakin menunjukkan rasa bencinya dengan Farhan. "Setidaknya tunjukkan rasa simpatimu padaku sedikit saja." "Oke, baiklah. Terserah kau saja. Aku akan dengarkan persyaratan yang kau ajukan. Cepat katakan. Jangan buang-buang waktu lagi. Baguslah kalau kau sadar dengan posisimu sekarang. Oke, pertama, tidak ada adegan ranjang di antara kita, dan itu tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun, karena aku tidak pernah sudi disentuh olehmu, untuk kedua kalinya. Kedua, jangan mengatur hidupku tentang apa yang ingin aku lakukan nantinya, karena kau tidak berhak melarangku sama sekali, kau bukan siapa-siapa bagiku. Ketiga, pernikahan ini hanyalah sandiwara dan tercatat di atas kertas saja. Kau tidak perlu khawatir, karena pernikahan ini akan berakhir, jika salah satu di antara kita sedang jatuh cinta dengan orang lain, maka saat itulah talak jatuh. Dan terakhir, jangan pernah ada cinta di antara kita, karena jatuh cinta padamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Apa kau mengerti apa yang aku katakan? Apakah hanya itu persyaratan yang kau ajukan?" tanya Farhan dengan wajah menahan kantuk yang teramat sangat. Bahkan ia tidak terlalu peduli ataupun mendengarkan semua yang Bunga katakan, karena yang ada dalam benaknya, tidur, dengan nyenyak, karena begitu sangat lelah. "Dan yang paling utama, aku akan balas dendam padamu," gerutu Bunga dalam hati dengan sorotan mata menyimpan dendam. Setelah mendengarkan persyaratan dari Bunga, Farhan kembali melanjutkan tidurnya. Meski ia hanya menggunakan bantal dan beralaskan karpet, bahkan tanpa selimut, ia tidak peduli lagi. Saat tubuhnya terbaring, ia tidak sadar apa-apa lagi, karena dalam hitungan detik ia sudah berkelana ke alam mimpi.
Matahari mulai bersinar cerah di pagi hari, memasuki ventilasi dalam kamarnya. Perlahan Bunga terbangun dari tidurnya. Matanya menerawang ke atas memandangi langit-langit atap kamarnya. Ia hanya bisa menghela nafas ketika mengingat jika dia sudah menikah dengan pria yang tidak ia cintai sama sekali. Lalu ia menolehkan pandangannya ke bawah tempat tidurnya dan tidak melihat Farhan di sana. Kemana dia? Apa dia memutuskan untuk pergi meninggalkanku, karena aku tidak mengizinkannya untuk tidur di tempat tidur yang sama denganku? Hah, baguslah. Aku berharap dia tidak pernah datang lagi dalam hidupku, dan musnahlah untuk selama-lamanya dari hadapanku, gerutu Bunga, lalu beranjak dari tempat tidurnya berjalan keluar kamar. "Ah!" teriak Bunga saat hendak keluar berjalan dari pintu kamarnya. Secara bersamaan, ia melihat Farhan berdiri di hadapannya menatapnya heran karena berteriak secara tiba-tiba. "Ada apa? Apa kau sedang melihat hantu?" Cetus Farhan menunjukkan ekspresi cuek, mengabaikan Bunga yang masih terlihat shock, dengan terus berjalan masuk ke dalam kamarnya. "Iya, aku baru saja melihat hantu. Dan kaulah hantu yang aku lihat barusan. Tapi tunggu dulu. Kenapa kau masuk ke dalam kamarku tanpa seizin dariku? Kau pikir, kau sedang terkena gangguan penglihatan dengan jelas. Karena kau tidak bisa membedakan mana manusia dan mana hantu. Apa kau tidak bisa melihat dengan jelas bahwa aku adalah manusia, bahkan Tuhan saja memberikan kelebihan terhadap diriku, dengan menganugerahkan wajah yang begitu sangat tampan sebagai seorang pria," jawab Farhan tersenyum penuh kemenangan. "Kau memang bukan hantu, tapi kau melebihi dari mereka." Menyebalkan. Gerutu Bunga lalu berlalu pergi begitu saja meninggalkan Farhan. "Aku sudah minta izin dengan kedua orang tuamu, untuk segera membawamu pindah ke rumahku. Aku tidak bisa meninggalkan pekerjaanku terlalu lama," ucap Farhan sembari memasukkan barang-barangnya yang hanya sedikit ke dalam tas bawaannya. Seketika langkah Bunga terhenti saat mendengar ucapan Farhan barusan. Ia pun memutar arah jalannya, dan kembali masuk ke dalam kamarnya. "Apa? Pindah bersamamu? Tidak, aku tidak akan pernah ikut dengan kau, walau apapun yang terjadi," ketus Bunga menatap sinis Farhan. "Terserah pada kau saja. Aku tidak memaksa kau ikut denganku atau tidak. Seperti yang kau katakan, aku ini bukanlah siapa-siapa bagimu, dan begitu pula sebaliknya untukku. Jadi, kau bebas melakukan apapun yang kau inginkan dalam hidupmu," jawab Farhan dan tidak berniat menoleh ke arah Bunga. "Iya, jangan pernah bermimpi. Karena kita tidak akan pernah terjerat dalam sebuah hubungan yang tidak pasti. Kau dan aku seperti langit dan bumi," ketus Bunga lalu meninggalkan Farhan sendirian di dalam kamarnya. Saat melihat Bunga pergi meninggalkannya begitu saja, Farhan hanya mengembuskan nafas kasar menahan emosi, agar tidak terpancing dengan sikap Bunga yang memperlakukannya begitu kasar. Andai dia tahu, jika dirinya juga korban dalam hubungan pernikahan mereka. "Bunga, kamu sudah bangun, nak. Bagaimana malam pertamamu?" tanya ibu yang mulai menginterogasi anaknya senyum-senyum penuh makna sembari membayangkan malam pertama anaknya. Bunga yang sedang minum air, refleks menyemburkan air dalam mulutnya menyembur keluar. "Malam pertama apaan sih, Buk? Jangan bertanya yang aneh-aneh, deh," cetus Bunga semakin kesal dengan pertanyaan ibunya. "Kalian itu kan sudah sah menjadi pasangan suami istri yang halal. Jadi, sudah kewajiban kau untuk melayaninya dengan sepenuh hati. Karena biar bagaimanapun, dia tetaplah suamimu yang harus kau hormati dan patuhi," terang ibu penuh kasih sayang sembari mengusap lembut rambut panjang Bunga. "Udah deh, Bu. Aku lapar. Aku mau makan," ketus Bunga mencoba mengalihkan pembicaraan, agar tidak terus-menerus membahas tentang pria yang begitu sangat ia benci. "Pak, Bu, saya pamit pergi dulu ya. Saya tidak bisa meninggalkan perusahaan terlalu lama, takutnya nanti terbengkalai begitu saja jika tidak ada saya di sana," ujar Farhan sembari menyalami orang tua.
bunga satu persatu. Loh, kok kau pergi sendiri aja? Memangnya bunga tidak ikut sama kau? Tanya ibu mengerutkan keningnya menatap bunga tajam, dan ia sangat yakin jika mereka sedang bertengkar hebat. Tidak usah, Bu. Sehabis kerja dia bisa kok bolak-balik pulang ke rumah ini, ketus bunga sembari menyantap makanan yang terhidang di atas meja, dan tidak memperdulikan kepergian Farhan. Ibunya hanya menggelengkan kepala melihat tingkah anak semata wayangnya. Tidak bicara apa-apa, ia berjalan menuju kamar bunga dan masuk ke dalamnya. Selang beberapa menit kemudian, ia meletakkan koper berisi semua pakaian dan alat kebutuhan yang lainnya di ruang tamu. Ini, ibu sudah mengemas semua barang-barang kau. Sisanya bisa kau ambil lain kali saja. Pergilah bersama Farhan, kau harus ikut kemanapun dia pergi, karena itu dia adalah suamimu. Tidak baik meninggalkan suami sendirian tanpa ada kau yang menemani. Sekarang dia sudah menjadi suami kau, kau harus ikut kemanapun dia pergi, perintah ibu mengomel panjang. Melihat sikap ibunya yang tidak membelanya sama sekali setelah apa yang terjadi dalam hidupnya, hanya bisa mengangakkan mulut, sontak langsung menghentikan sarapan paginya. Ibu mengusir aku dari rumah ini. Memangnya aku tidak dibutuhkan lagi di rumah ini? Ketus bunga menatap tajam ibunya. Kau itu sudah jadi istri orang. Kami tidak bisa menahanmu terlalu lama di rumah ini, tegas ibu memaksa bunga untuk segera bersiap-siap, agar ikut pergi bersama Farhan. Semua orang yang berada di sekitarku tidak akan pernah bisa mengerti apa yang kurasakan selama ini. Sungut bunga memberhentikan makannya lalu beranjak dari tempat duduknya menuju kamar mengganti bajunya. Meski berat hati, terpaksa ia harus ikut dengan Farhan. Maklumi sifat manja bunga ya, nak, ucap bapak menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat tingkah bunga yang terlihat masih kekanak-kanakan. Saya akan berusaha untuk bisa mengerti semua perilakunya, jawab Farhan tersenyum. Kau harus menjaganya dengan baik saat dia tidak bersama kami lagi. Kau adalah harapan kami satu-satunya untuk membahagiakannya, dan melupakan semua kejadian yang terjadi malam itu, ucap bapak menatap sendu Farhan dengan serius. Iya, Pak. Saya berjanji akan menjaga bunga sepenuh hati. Mungkin saya tidak bisa menjanjikan akan memberikan kebahagiaan seperti yang bapak berikan padanya selama ini, tapi saya bisa yakinkan, kalau bunga pasti bahagia saat bersama dengan saya, jawab Farhan meyakinkan bapak. Ia mengerti bagaimana perasaan orang tuanya saat berpisah jauh dengan anak semata wayang mereka. Ayo pergi. Ketus bunga yang sudah memakai baju rapi menatap sinis ke arah Farhan. Kamu jaga diri ya, nak. Kamu harus nurut apa kata suamimu, lirih ibu sembari memeluk bunga dengan perasaan sedih. Karena sebentar lagi ia akan melepas kepergian anak perempuannya. Iya, Bu. Maafin bunga yang belum bisa jadi anak yang dibanggakan selama ini, lirih bunga dengan air mata berlinang, membalas pelukan ibunya. Kau sudah menjadi kebanggaan ibu dan bapak, nak. Kau harus kuat dalam menjalani hidup ini, lirih ibu yang tidak dapat membendung air matanya lagi, lalu ia biarkan dengan bebas mengalir membasahi pipinya. Bapak, bunga pergi. Jaga kesehatan, dan juga jaga diri bapak dan ibu, ucap bunga berjalan ke arah bapaknya dengan air mata kesedihan sembari lalu memeluknya begitu erat. Iya, nak. Kau jangan khawatir dengan keadaan kita di sini. Kau harus tetap jaga kesehatan saat jauh dari kita. Bapak akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu, ucap bapak berusaha tetap tegar melepaskan kepergian bunga. Setelah selesai pamit dan mengucapkan kata perpisahan dengan kedua orang tuanya, dengan malas, bunga membawa kopernya yang terletak di ruang tamunya. Ayo, ketus bunga, berjalan keluar mendahuluinya menuju mobil milik Farhan. Bibirnya melengkung membentuk sebuah senyuman menahan kekesalan di hatinya, saat melihat Farhan berpamitan dengan kedua orang tuanya yang baginya terlihat dramatis yang dibuat-buat untuk mendapatkan simpati orang tuanya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya, teman-teman.
Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu jadi orang pertama dapat pemberitahuan saat aku update ceritanya. Dan pastinya buat aku lebih semangat buat update video banyak-banyak, karena dukungan kamu yang sangat berarti untuk aku. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, jangan ragu buat beritahu aku dari komentar ya teman-teman semuanya.